Kalau Kak Ririn tuh punya panggilan sayang ke Ibnu nggak? Iya. Apa? Ips. Oh Ips. Artinya apa kalau Ips itu? Ibnu sayang. Lah kalau rindu? Rindu itu sebenarnya teman-teman SMA aku manggil aku Rindu gitu. Nah akhirnya karena nikah sama Ibnu, U-nya belakangnya Rindu. Jadi Ririn dan Ibnu, kesederhanaannya dia sih. Dan tanggung jawab dia. Dan dia sangat menghargai aku sebagai istrinya dia. Dia how to treat aku tuh pas lah. Dan itu bikin aku jatuh cinta terus everyday. Apa arti bahagia buat Kak Ririn sekarang? Bahagia itu menurut aku kalau kita sudah bisa berdamai dengan keadaan dan aku bahagia kalau aku sehat. Jadi kalau ibu yang sehat pasti keluarganya juga jadi sehat semuanya. Oke. Hai Besti, welcome back di Marlen Beauty Lounge. Saya share mengenai cerita dan tips beauty dari guest star kita hari ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube dari Bun Lifetime supaya banyak video bermanfaat buat Besti di rumah. Hari ini aku kedatangan sahabat aku, kakak aku dari geng Cendol. Siapa kira-kira? Langsung aja kita sambut Kak Ririn Ekawati. Makasih lo udah datang loh Kak. Ci, aku diundang. Akhirnya aku ada di sini di Marlen Beauty Lounge. Pelari kita. Waduh, pelari dari masalah. Enggak ya? Enggak dong, jangan dong. Pokoknya hari ini aku bakal make upin Kak Ririn. Tadi abis discuss sama Kak Ririn. Iya. Baru baca. Mau aku make upin arisan look. Gitu. Oh sebelum arisan, Iya, ntar dipakai untuk hari Rabu Kak. Iya bisa langsung ya, jadi nggak usah tidur malam ini, langsung ke arisan. Iya langsung ke arisan. Belakangannya kalau lihat kakak aktif banget ikut Chicago Marathon. Ceritain dong Kak, sebelum kita mulai make up. Chicago Marathon itu sebenarnya maraton aku yang kedua Ci. Jadi tahun lalu itu udah ikutan Berlin Marathon. Dan itu adalah World Major Marathon, jadi maraton yang diadakan di luar negeri lah intinya gitu. Ada 6 kota atau 6 negara. 6 kota. Terus itu 42 kilo larinya. Jauh ya? Jauh ya. Banyak banget pikirannya sampai lari 42 kilo. Ya yang pasti menyenangkan banget. Dan ini jadi satu hobi yang baru, tapi bikin aku happy dan bikin aku sehat. Apa yang bikin kakak pengen tiba-tiba gue lari deh gitu? Nggak bisa dipungkiri sih, pasangan itu berpengaruh. Karena Ibnu itu adalah ibaratnya lari setiap hari. Dan aku ngelihat apa sih yang bikin dia mau lari dan penasaran. Nah 2 tahun yang lalu aku tuh nganterin dia ke Chicago Marathon. Terus itu aku ngelihat di situ belum lari itu Kak? Belum lari, biasanya cuma ciring-ciring aja. Nah pada hari itu aku ngelihat ada pasangan yang udah nggak muda, sekitar umur 70-an, dia lari. Oh dia bisa, kenapa gua nggak bisa? Iya, itu dia. Akhirnya jawabannya udah dijawab Cici. Kenapa dia bisa, aku nggak bisa ya? Aku pengen tahu apa sih yang dirasain orang saat lari sampai orang yang dari muda sampai tua aja ikutan. Jadi aku dari situlah akhirnya pulang dari Chicago, nyampe Jakarta aku langsung bilang sama Ibnu, ya udah aku mau latihan lari tapi aku maunya nih latihannya yang bener, harus pakai coach gitu. Terus gimana Kak rasanya vibe lari ribuan orang tuh sampai garis finish terakhir? Ya aku lihat kakak menangis ya, kayak terima kasih untuk badan aku gitu ya. Iya, karena kan memang yang kalau kita lari itu yang dilawan nih diri kita sendiri. Pikiran, badan, semuanya itu kayak harus jadi satu untuk bisa nyelesain apa yang kita udah mulai. Nah, rasanya bahagia dan bersyukur karena kalau maraton itu tuh kayak merayakan apa yang kita sudah hasil dari latihan selama ini. Karena kan kalau kita maraton itu harus latihan dulu, nggak bisa tuh sembarangan lari aja karena banyak prosesnya. Dan saatnya merayakan. Jadi bener-bener happy banget. Terus selama dari kilometer 1 ke 42 banyak juga yang terjadi. Ada halu-halunya kan, katanya di kilometer berapa tuh kayak gila nih gue udah ngeliat apa, ngeliat air, katanya ngeliat belokan, ngeliat tanjakan. Iya, cuman aku banyak aja kayak mikir, ngapain sih aku ikutan lari? Iya. Itu semua orang cerita itu. Iya, ada di kilometer 35 tuh aku udah kayak, mana lapar lagi ya kan? Karena itu kan di sana tuh pas makan siang kita lagi lari. Ada orang, nah cuman memang di setiap negara itu beda-beda. Ciringnya itu bener-bener kayak support semua yang lari. Jadi bikin energi positifnya tuh nyampe banget buat kita semua yang lari. Terus jadi mereka ciring, kita juga jadi semangat gitu. Ada yang makan burger, aku singgah dulu makan dulu ya gitu. Jadi memang yang terjadi selama kita maraton tuh banyak banget.
Nah pertanyaan kalau kebelet pipis gimana Kak? Di situ ada toilet sih, ada toilet. Jadi kita ke ngantri. toilet. Kan ada yang katanya pipis di ada juga yang motor kan. Jadi kayak, aduh mana aku tuh orangnya pemilih banget. Oh ya. Jadi aku ke taman. Ada juga yang singgah ke taman sih. Jadi kayak temennya yang satu nutupin terus dia pipis gitu. Ya ampun, di sana ketemu itu Wandahara nggak ketemu? Wandahara nggak ketemu karena waktu itu pas di Chicago aku barengan sama Jasmine anakku. Oh iya. Jadi bener-bener dia aja yang nemenin. Jadi ya namanya bawa anak, kita ikutin jadwal dia juga. Jadi anak ABG. Anak ABG. ABG punya anak ABG. Iya. Allah. Anyway aku salfok waktu pas maraton kakak mukanya super glowing, make up stay sampai akhir. Oh, karena aku pakai ini loh, Ci. Pakai apa loh? Ada serum Miss ini loh dari MS Glow. Aku juga pakai. Iya, ini bagus banget loh. Jadi sebelum kita pakai ini, sebelum make up kita harus pakai ini dulu. Glowing kan? Jadi glowing. Karena ini tuh ada white tomatonya karena itu antioksidan. Udah gitu yang bagus lagi ada niacinamide-nya. Jadi bikin kulit kita cerah. Betul. Makanya tuh lihat tuh kulitnya celing karena aku pakai ini celing loh. kayak ABG. ABG punya anak ABG. Jadi ini hasilnya itu instant deep hydration, udah gitu bikin cerah, plump dan juga glass skin. Jadi kalau kita mau make up kita pakai ini dulu. Setelah make up kita pakai lagi supaya nge-set make up kita dan tahan lama. Jadi aku pakai aja ya. Pakai. Sebelum cuci make up ya. Iya. Jadi kocok dulu biar merata baru disemprotin. Tuh, ini namanya glowing tanpa effort. Bagus ya, kalian harus cobain ini sih. Ya. Ini aku selalu pakai ini. Pokoknya sebelum make up sama after make up bikin muka jadi glowing. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol kita mau mulai skin prep kita. Habis pakai MS Glow langsung pakai moisturizer. Anyway, akan aku make upin Akate Karirin loh. Iya loh. Ini salah satu pengantin aku loh. Aku mempercayakan make up aku waktu nikah sama Ibnu. Yang make up itu Ci Marlen. Kak gimana sekarang si Jasmine tinggal di SF? Aduh, Jasmine alhamdulillah. Gimana? Rasanya punya anak gadis jauh itu memang menyenangkan, sedep-sedep gimana gitu. Umur berapa sih Kak Jasmine? Nanti Desember 22 tahun. Ya Allah. Iya. Dan alhamdulillahnya lagi dia tahun depan udah mau selesai kuliah. Oh jadi balik ke Jakarta apa enggak? Lanjut? Enggak, dia langsung mau ambil S2. Oh S2. Iya, karena dia bilang selagi dia mau sekolah, aku bilang nggak apa-apa lanjutin aja gitu. Oh, dia ngambil apa Kak di sana? Dia dapat kebetulan dapat beasiswa, jadi dia ngambil bisnis yang beasiswanya. Terus satu lagi dia kan ngambil major double degree. Jadi yang satunya lagi itu dia ngambil manajemen, jadi bisnis dan manajemen. Gimana kalau long distance sama anak? Jauh lagi di Amerika. Aduh, ya pokoknya kangen-kangennya ada banget ya. Terus karena waktunya bedanya jauh banget ya, kalau nelpon anak tuh biasanya agak-agak susah perbedaan waktunya. Ada sih rasa-rasa khawatirnya, tapi tetap namanya orang tua dibawa aja dalam doa, semoga dimanapun dia berada selalu dijaga ya, dilindungi terus sama Allah. Terus kangennya pasti ada banget, tapi aku seneng Ci. Maksudnya kan kalau Katlea tuh kelihatan deket sama kita bisa lihat. Tapi kalau Jasmine dari kecil tuh manja banget sama aku. Tiba-tiba sekarang dia menjadi anak yang mandiri, hidup sendiri di sana, bangga banget. Aku bisa ngelihat dia bisa melakukan segala sesuatunya tuh sendiri. Ya seneng sih aku ngelihat proses dan progresnya Jasmine gitu. Udah punya pacar belum nih Kak? Sekarang ini katanya lagi deket sama cowok, tapi aku nggak tahu itu udah pacaran atau belum. Karin kayak tipikal orang tua yang ini ya, santai, menjadi sahabat anak. Iya. Ya. Terlihat ya. Terlihat. Karena aku maunya Jasmine tumbuh besar bisa cerita apapun sama aku. Aku tahu tentang Jasmine dari dia, bukan dari orang lain. Aku maunya kayak gitu. Mungkin harus tahu dari dianya langsung. Dianya langsung, iya. Terus Kak, kalau Katlea? Kalau Katlea, lucu banget sih tuh anak, bener-bener deh. Gemes. Iya, kayaknya dia cocok jadi anakmu deh, Ci. Karena dia Ceriwis banget, suka dandan. Yang lucu pas lagi cheering ini. Papa Ibnu, ayo semangat.
yang lagi lari, yang di GBK. Jadi dia itu adalah support system yang luar biasa sih buat orang tuanya. Di saat Ibnu lagi lari, dia cocok deh jadi pelawak deh. Iya lah, lucu banget loh, apalagi dipasangin sama Ibnu. Super lucu banget. Kayak dia terkontaminasi. Konten mereka berdua. Iya ya. Iya lucu banget. Kayak ada aja gitu. Kayaknya dia ketularan Ibnu dia lucunya. Karena kalau aku kan kalem ya. Gak ada yang. Jadi Katlea itu di saat kita latihan lari, dia selalu ciring buat papahnya. Ayo Pak, ayo semangat Pak. Terus dia ngasih tau orang-orang di jalan, itu papaku loh, dia mau lari maraton gitu-gitu. Kalau pas Karirin lari, dia ciring juga nggak? Dia waktu itu kan kalau larinya di sini, kadang dia ikutan. Waktu itu pernah aku ikut di Bintaro, Binloop, dia ikutan sampai malam ciring. Ayo Ma, aduh jangan lambat banget dong, kata dia gitu. Main handphone di rumah aja. Nggak ada aja celutukannya, sumpah. Jadi kan sambil lari tuh aku suka main handphone. Aduh di rumah aja main handphonenya, udah lari-lari aja gitu. Dia tuh dari siapa ya celutukan-celutukan dia tuh kayak? Gak ngerti. Lucu banget loh, sumpah loh. Kayak apa ya, emang dia orangnya senatural itu sih. Terus kesulitannya apa Kak pas lari di Chicago? Kesulitannya adalah aku berharapnya cuacanya itu dingin. Oh, agak panas. Ternyata panas. Parah panasnya. Parahnya apa parah? Sampai kulit aku ini nggak rata karena kena kebakar matahari. Terus itu emang aku dari dulu tuh nggak terlalu kuat panas orangnya. Jadi di saat lari, jadi 20 kilo terakhir itu keadaannya benar-benar panas banget. Kayaknya bukannya semua orang pakai jaket enggak ya? Pas hari itu panas banget. Pas hari itu panas. Biasanya kan kalau maraton itu tempatnya dingin. Iya. Nah pada saat itu panas. Gitu. Jadi terus jalanannya di Chicago. Oh iya, katanya bolong-bolong. Jalanannya itu lebih bagusan jalanan di Jakarta. Jadi kita semuanya harus bersyukur kita punya jalanan yang bagus karena di Chicago aja tempat di mana adanya World Major Marathon jalanannya nggak rata. Gila juga ya. Ya soalnya aku lihat tuh si Wanda jatuh, Mas Gilang jatuh, pada jatuh semua gara-gara jalanannya bolong. Iya karena nggak rata, banyak kayak bolongan, terus jembatannya juga kayak besi-besinya tuh benar-benar nggak rata. Jadi dilapisin sama kayak karpet merah gitu. Karena takut. Kayak Ibnu nggak ikut Kak? Kebetulan pada saat itu dia ngambil kerjaan, dia juga nggak sadar di tanggal yang sama dan gak bisa lagi di cancel. Jadi aku sendirian Ci. Aku berlari tanpa ada yang menunggu aku di garis finish. Rasanya hampa. Enggak, tapi Ibnu itu supportnya dari rumah. Jadi dia nonton kayak lagi nonton bola. Iya. Jadi di layar ada Katlea sampai jam 2 malam nontonin aku. Terus persiapannya gimana Kak? Tiap hari lari? Hampir dalam latihan. 1 minggu itu 5 hari lari. Di weekend lari bener-bener dari yang 20 kilo sampai peaknya kemarin 28 kilo. Terus bangun subuh tuh? Iya, bangun subuh. Bangun subuh, terus habis itu nganterin Katlea sekolah. Iya, jadi pelari tapi mama-mama juga ya. Jadi harus balance. Double job. Habis itu siang arisan. Siang arisan, ini dandan dulu sebelum arisan. Ini sekarang kita lagi shading, ini namanya shading arisan. Oh, shading arisan. Jadi kayak semu-semu gitu, kelihatan-kelihatan enggak. Oh gitu ya, mau nggak mau. Terus kita lanjut ke step selanjutnya sambil nanya-nanya lagi. Nanya-nanya apa kayak? Apa sih Ci? Coba dong tanya aku Ci. Selain lari ada olahraga apa lagi nggak Kak yang suka? Tenis ya? Ya aku suka tenis, tapi akhir-akhir ini teman-teman aku yang tenis pada lari ke padel. Iya. Jadi aku lagi suka juga sih, karena rame-rame gitu kan, dan ternyata menyenangkan juga gitu. Jadi sekarang lagi cobain, belum terlalu bisa lah, baru coaching 2 kali. Padel? Oh iya kan kalau tenis sama si Kak Titi ya? Iya, padel juga sama Titi. Sama Titi? Kapan-kapan sama aku lah sama Gigi. Ayo dong, ayo. Tapi jangan ajak turnamen ya. Oh enggak. Karena kita masih cemen. Aku bukan jiwa-jiwa turnamen. Iya. Aku jiwa-jiwa hanya mau kurus aja. Oh mau kurus, yang penting sehat aja. Yang penting bisa makan banyak abis itu. Nah iya, itu juga salah satu alasan aku kenapa mau lari. Masa? Iya, karena habis lari kita bisa makan apapun, udah banyak yang keluar. Terus itu makan lagi, besokannya kita lari lagi, jadi energinya harus ada lagi. Jadi makan apapun tuh aman gitu.
Kalau kayak lagi lari gitu, kalau lapar gitu gimana minum energi? Energy gel. Terus biasanya kalau di luar itu banyak banget tuh orang-orang yang ciring suka nyiapin makanan. Ada yang ngasih donat, ada yang ngasih pisang, macem-macem. Jadi kita bisa ambil. Malah ada yang kasih itu minuman juga. Oh ya? Tergantung sih, mau tet aja nggak diedit ya. Aku ngomong sendiri, aku yang sendiri. Kalau Kak Ririn tuh punya panggilan sayang ke Ibnu nggak? Iya. Apa? Ips. Oh Ips. Artinya apa kalau Ips itu? Ibnu sayang. Nggak kreatif ya. Karena kadang-kadang tuh aku manggil di depan banyak orang sayang, aku malu gitu. Jadi aku bilang Ips gitu. Tahun berapa ya kakak kawin ya? 4 tahun, ini mau 5 tahun. 2000, pas pandemi ya? Iya, ya pas kan pandemi. Ya? Oh iya, aku ingat. Makanya irit. Oh iya, lagi nggak boleh ngundang-ngundang. Nggak boleh ngundang banyak orang. Iya benar. Waktu itu Cici yang make upin aku, ingat kan Ci? Karena aku pengennya yang make upin aku waktu nikah itu harus perempuan. Pakai bajunya hian, iya, ya kan? Iya, Yancen. Seru, udah lama juga loh itu. Lama juga waktu berlalu. Iya. Terus untuk hobi olahraga ini, suami dan anak suka ikut, ya terinspirasi dari ini ya? Iya, dari Ibnu. Pokoknya dia itu, jadi gini, dia itu selama 2 tahun. Dia olahraganya apa sih Kak, kalau Kak Ibnu? Bola, lari, tenis. Memang olahragawan. Iya. Olahraga. Basket juga, dulunya kan dia atlet basket. Oh gitu? Waktu SMA, iya. Jadi dia itu selama kita nikah 2 tahun, dia selalu ngajakin aku lari dan gak berhasil. Oke, nggak mau. Oke, abis dia ngajakin gak berhasil, ya udah dia nggak mau ngajak lagi. Tapi dia selalu kayak ngasih contoh aku, setiap habis sholat subuh, dia bangun, udah rapi, pergi lari. Every day aku lihat itu terus, dan aku bilang gini, apa sih yang dia cari? Terus apa happy-nya? Karena dia setiap kali habis lari seneng banget gitu loh. Kayak kata dia endorfin dia tuh jadi naik. Terus itu salah satunya adalah menurut dia lebih kelihatan fit dan bugar tuh karena dia olahraga lari. Oh tapi kakak bukan istri-istri yang marah kayak lari terus ya lari terus? Enggak sih. Boleh lari silakan gitu. Karena masih lari kan maksudnya. Ya bagus deh, jadi paling enggak ya hal yang positif. Gara-gara dia nyontohin itu terus akhirnya aku tertarik juga kayak aku pengen cobain sih. Aku pengen seperti dia. Dia kan juga sebenarnya umurnya sama kayak aku, tapi dia kelihatan lebih muda gitu. Wow. Si Ips. Dia manggil aku Rins. Ririn sayang. Iya. Tau-taunya orang-orang manggil dia juga Ips gara-gara aku. Dia nggak tahu kalau artinya itu Ibnu sayang. Lah kalau rindu? Rindu itu, nah ini lucu juga. Rindu itu sebenarnya teman-teman SMA aku manggil aku Rindu gitu. Nah akhirnya karena nikah sama Ibnu, U-nya belakangnya Rindu. Jadi Ririn dan Ibnu. Oh, gitu. Jadilah Rindu. Dipanggilnya kita Rindu, couple Rindu. Couple gitu. Rindu, guys. Lucu ya, sweet banget ya. Sweet loh. Sweet alay gitu ya. Ceritain dong gimana kalian itu bisa tetap kompak dan menjaga chemistry. Kalau chemistry itu mungkin kayak komunikasi kita berdua harus benar dulu. Terus kita selalu menjaga hubungan kita tuh tetap hangat. Kayak kita masih suka ngedate every week. Kayak waktu kita pacaran, nonton, terus itu suka movie maraton juga. Abis nonton film ini, terus makan, ngedate. Ya itu selalu akan terus hangat sih menurut aku ya. Terus sekarang jadi sering lari berdua dong Kak? Iya, tapi kan aku sadar diri ya Ci. Pace aku itu di bawah dia jauh. Jadi kalau seninya lari berdua, aku bisa pindah ini ususku kemana gitu. Jadi dia ngebut. Jadi kayak kalau aku lagi easy run, dia bisa nemenin aku. Tapi kalau seandainya kita punya PR yang berbeda, karena di lari itu kan ada punya PR yang harus dikerjain tuh. Jadi umpamanya kalau dia pace berapa kilo, kalau aku berapa kilo juga. Beda banget, jadi nggak mungkin bisa bareng. Yang ada nanti dia capek nungguin aku juga capek ngejar dia. Tunggu-tungguan. Gitu. Tapi, nah kalau boleh jujur, kakak sama Ibnu pernah berantem atau beda pendapat gitu nggak sih? Pernah lah ya pasti ya. Ya namanya juga hubungan ya, pasti ada. Apalagi kan kita punya background yang berbeda, terus dijadiin satu. Terkadang ada nih satu yang
cara pemikiran kita berbeda gitu. Akhirnya kadang-kadang ada aja sih ribut-ribut kecil, alhamdulillah ya. Biasanya suka ngajak duluan ini siapa? Baikan. Aku. Karena aku nggak mau tidur dengan masalah. Jadi Ibnu itu lebih bertahan. Enggak. Sebenarnya Ibnu kalau marah tuh diem. Nah, aku nggak suka ada silent treatment gitu. Jadi lebih baik kita ngobrol aja. Toh kita juga udah pada dewasa, ngomong, terus kita selesain gitu daripada diem-dieman. Tapi semakin berjalannya waktu udah mulai ngerti nih, oh ternyata karakternya dia kalau dia lagi marah dia perlu waktu. Tuh, jangan langsung diajak ngobrol, iya. Scorpio-nya jangan terlalu jederin gitu ya. Taurusnya mau diam dulu gitu ya kan. Kayak Nana sama JJ persis. Iya ya. Scorpio Taurus. Taurus kan. Sabar loh Taurus itu. Sabar ya. Terus. Jadi Scorpio yang nggak sabar. Iya aku lagi. Iya kan? Iya. Terus? Nah terus kayak karena semakin kesini makin ngerti karakternya gimana, akunya juga kayak harus ngimbangin. Oh ya udah kalau ada masalah kita diam dulu. Nanti kalau emosinya udah reda baru kita bisa ngobrol baik-baik gitu. Tapi yang udah-udah aku terus sih yang ngajak ngobrol. Kayak Arek ngobrol yuk gitu. Jangan diem aja. Tiba-tiba dia lari, oh lagi ada masalah. Oh ya ada gitu. masalah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lari aja. Lari dari masalah. Lari dari masalah. Terus Ibnu katanya selalu support kakak. Gimana rasanya punya pasangan yang bisa diajak selalu tumbuh bareng ya? Happy ya pasti. Happy pastinya, karena kita memang berdua itu berproses bareng-bareng, tumbuh bareng-bareng. Jadi aku seneng banget punya pasangan yang support aku untuk bisa jadi orang yang lebih baik lah dalam berbagai macam aspek. Salah satunya adalah olahraga, apapun itu yang aku kerjakan, dia selalu support. Dan dia menjadi sponsor utama aku. Jadi itu bagus kan? Disupport materi dan juga support yang lain-lainnya. Kakak pacaran nggak terlalu lama kan ya? Enggak, PDKT-nya 3 bulan, pacaran 3 bulan, langsung dilamar. Lucu banget loh masa-masa itu kan, dikasih Kode-kodean. Kode-kodean, deket sama siapa sih Karirin ini ya? Iya ya, karena sebenarnya yang nihi itu kan? Iya. Masih inget loh aku. Masih inget loh Cici, karena aku kan sebelumnya memang nggak pernah kayak tulis sesuatu, ya terlihat lagi deket sama siapa, tiba-tiba sama Ibnu Jamil. Tiba sama Ibnu Jamil, jreng. Temen lama nih gitu. Gitu. Masa-masa berbunga-bunga. Oh ini kemarin. Ini apa? Ini itu adalah acara lari terbagus di Indonesia. Ini Jakarta Running Festival menurut aku selama aku ikutan race. Ada nggak momen di mana dukungan Ibnu benar-benar kakak rasain waktu kakak butuh dorongan banget? Dorongan banget. Oke, kalau sebenarnya dari kayak lari dan lainnya itu pasti. Tapi aku ngerasa hadirnya Ibnu itu dengan supportnya dia lebih kayak hubungan antara aku dan suami istri punya anak. Jadi Katlea punya ayah sambung. Lebih ke support yang itu yang aku rasain banget. Karena kan Katlea nggak punya papa. Adanya Ibnu itu jadi menambah peran papa di Katlea. Support itu sih yang aku rasain banget. Mungkin kalau dia nggak ada, Katlea nggak akan jadi anak yang seperti itu gitu loh. Tapi lucu banget loh hubungan mereka tuh bisa se-sweet itu, lucu banget ya Kak ya? Iya. Jadi aku bersyukur banget dengan adanya Ibnu, dia support aku untuk menjadi ayahnya Katlea itu benar-benar luar biasa. Jadi nggak jomplang cuman punya mama aja, tapi dia juga punya papa. Nggak kehilangan sosok papa gitu sih Katlea. Dan Ibnu itu untuk Katlea papa yang baik banget. Sangat kelihatan Kak. Jadi support itu sih yang lebih terasa sama sayang aku. Banget lagi Katlea. Iya, sayang banget. Oh pokoknya papahnya, ini papa aku. Dia bangga banget gitu punya papa kayak Ibnu. Papa Ibnu, lucu banget. Suka ngelucu-ngelucu gitu, lucu. Ih, gemes banget sumpah gue. Dia sekolah, kalau Senin sekolah dia nggak mau kalau rambutnya nggak rapi. Dia kan suka pakai jepitan bulu mata kan Kak? Jepitan bulu mata dan kaos kaki di kepalanya kan. Oh karena iya. Dia ngerol rambutnya pakai kaos kaki. Iya. Dia maunya turun sekolah tuh rambutnya kayak gitu. Kayak diajarin siapa sih Kak kayak gitu? Gak ada, aku nggak pernah. Oh dia ngelihat di sosial media. Terus gara-gara itu akhirnya dia kayak, "Ma, aku mau rambut aku kayak gitu." Jadi aku yang pasangin kaos kaki itu. Tapi sama Ibnu nggak adinin? Katlea. Kalau Ibnu ini nggak, Ibnu benar-benar protektif nggak?
Ada protektif tapi lebih santai juga sih, santai. iya. Kayak karena Katlea tuh orangnya juga nggak bisa terlalu di Kerasin. protektifin, iya nggak bisa. Santai aja tapi tetap harus dipantau gitu. Gemes si Katlea itu. Iya. Kapan-kapan kita panggil ini aja ke sini Mungkin Katlea. dia aja bintang Iya tamunya iya di lucu sini ya. banget sumpah. Bisa yang tiba-tiba nyuruh Pinky kan. Aku nggak mau yang kayak gini ya. Iya. Bisa tahu lagi. Bisa-bisa Cici yang di make upin. Kok dia bisa ya kayak gitu ya? Gara-gara cuma ngeliat YouTube doang itu kali ya? Iya. Anak-anak zaman sekarang tuh pinter-pinter ya. Bagus Gara-gara kulitnya celing Masa loh. sih? Itu karena Cici ya, dan karena ini dia. MS Glow. Nah setelah menikah berapa tahun Kak melewati banyak hal bersama, hal apa yang sampai sekarang tuh bikin selalu jatuh cinta? Sama Ibnu ya. Kesederhanaannya dia sih. Dan tanggung jawab dia. Dan dia sangat menghargai aku sebagai istrinya dia. Dia how to treat aku tuh pas lah. Dan itu bikin aku jatuh cinta terus every day. Jadi kayak dan dia tahu bagaimana bikin Scorpio ini selalu punya rasa penasaran. Kayak apalagi nih gitu-gitu. Kakak beda berapa tahun sih sama si Ibnu? Kita lahir di tahun yang sama, cuman beda bulan aja. Cuman beda 4 bulan. Terus ada tradisi kecil atau kebiasaan yang selalu kalian lakuin nggak Kak di rumah? Kita diusahakan kalau di rumah itu makan di meja makan terus bersama, update cerita kayak hari ini ngapain aja, terus kayak Katlea bisa cerita apapun yang terjadi di sekolah. Jadi diusahakan kita kayak makan bareng terus update cerita gitu. Dan Katlea itu jadi momen sederhana tapi manis ya. Sekarang Katlea udah mau 9 tahun. Udah kelas 3 SD dan udah ya gitu deh, kriwis. Dia cita-citanya apa Kak? Kata dia mau jadi dokter kecantikan. Masa? Iya. Ya ampun, bisa-bisa mau jadi dokter kecantikan. Tadinya dia pokoknya intinya mau jadi dokter. Setelah dia sering ikut aku kayak treatment kayak facial, kayak pokoknya dia suka ikut aku deh gitu. Akhirnya dia bilang, kayaknya aku jadinya dokter yang pegang-pegang muka itu deh. Bikin orang cantik kata dia. Gila tuh anak lucu setengah mati sih. Si Jasmine gak suka kangen sama dia? Suka kangen, mereka suka video call. Itu mereka tuh dua-duanya Capricorn. Oh bisa sama bintangnya? Iya, aku tuh anaknya bintang banget. Sama aku juga bintang. Iya. Nah jadi, tapi beda karakter. Yang satu manis banget, yang satu cuek banget. Jasmine cuek? Jasmine agak cuek. Katlea tuh manis, jadi Katlea tuh nggak gengsi untuk bilang aku kangen kamu. Kalau Jasmine cuek. Kakak aku tuh sayang loh sama kamu. Jasmine tuh cuek. Iya gitu. Jadi lucu banget kalau mereka udah bareng tapi saling sayang gitu. Gemes banget. Terus aku tuh suka banget ngatin kedekatan karir sama anak-anak. Apa sih yang karirin tekanin nilai buat mereka? Nilai adab itu pasti. Agama tuh juga kayak Jasmine karena jauh. Aku selalu bilang kayak Mama selalu percayakan Jasmine untuk bisa jaga diri baik-baik. Dan selalu pegang kepercayaan itu dan pesan-pesan Mama harus selalu diingat gitu. Ya, jangan pernah tinggalkan sholat, kayak gitu-gitu juga aku selalu ingetin buat Jasmine. Dan aku berusaha untuk menjadi mama yang tadi Cici bilang santai, tapi supaya tetap harus ada batasannya, tetap juga harus dipantau. Dan iya, aku mau jadi teman yang baik buat anak-anak aku gitu sampai kapanpun. Berarti kakak punya Jasmine pas umur berapa Kak? Umur 22 tahun. Iya loh, makanya bedanya ini banget ya, masih anak banget ya. Makanya ini aku bilang sama Jasmine kayak dia sekarang umurnya 22 tahun. Saat ini Mama punya kamu. Jadi kadang-kadang aku kayak ngobrol, kayak kemarin aku ngobrol berdua kayak terima kasih banyak ya Jasmine gitu. Kayak dia mengajarkan aku banyak hal. Menjadi mama yang belum tahu apa-apa untuk bisa menghadapi segalanya, untuk bisa sabar, itu dari Jasmine. Aku belajar banyak dari dia. Karena umur 22 tahun itu kayaknya aku memang sebenarnya belum siap jadi ibu gitu. Tapi dengan punya Jasmine itu, aku benar-benar harus belajar banyak hal. Dan Jasmine mengajarkan aku itu untuk bisa berbesar hati,
untuk bisa menerima keadaan kehidupan aku dengan lapang dada dan banyak banget kan yang berproses dalam kehidupan aku di saat aku punya Jasmine gitu. Dan dia bisa tetap menjadi anak yang baik walaupun keadaan mamahnya pada saat itu belum siap jadi ibu. Iya loh, kalau jadi ibu baru dan muda itu kan emosinya turun naik ya Ci. Jadi terkadang anak itu harus bisa menerima keadaan orang tuanya juga. Tapi dia ini Tapi gitu, dia bisa menerima semuanya. Terus kemarin dia pas dibilang say thank you gitu gimana Kak? Dia kayak apaan sih mah, jangan kayak gitu, kayak iya, gitu. Iya, gengsi. Gengsi, gila dia udah gede banget sekarang loh. Iya, terus Jasmine tuh memang tipe anak yang agak susah mengutarakan perasaannya dia. Jadi terkadang kita yang harus banyak ngobrol soal itu. Aku bilang nggak apa-apa banget loh Jasmine bilang kangen sama mama, yang kayak gitu-gitu. Iya, aku tuh sayang mas sama mama, cuman aku nggak ngomong aja gitu. Beda banget kepribadiannya sama Kak Lea ya? Iya, sementara Kak Lea tuh kayak bubble, meledak-ledak kayak, aku itu sayang cintaku padamu gitu. Tiba-tiba dia, aku kangen kamu padahal baru ketemu. Boleh peluk aku nggak? Aku tuh sayang tahu sama kamu gitu. Gemes banget ya kadang ngereok juga, ya kadang kayak gitu namanya anak-anak ya. Kak Lea tuh banyak banget rasanya. Sementara kalau Jasmine tuh kita harus deket dulu, baru kita tahu apa yang dia rasain. Bentengnya tinggi, lumayan tinggi. Tapi gimana Kak punya anak ABG rasanya? Ya belajar juga ya? Belajar juga ya, ternyata memang jadi ibu itu kan setiap harinya belajar. Ada masanya beda-beda lagi. Nih sekarang masanya Jasmine aku belajar lagi untuk bisa menerima kalau dia sudah punya kehidupan sendiri juga. And the end memang kan kayaknya kita harus, tuh kan ngobrolnya jadi kayak dalam. Ya and the end orang tua itu, kita itu akan hidup sendiri juga. Cuman bersama pasangan karena anak-anak punya kehidupan juga kan. Jadi iya, sekarang tuh belajar untuk nerima itu. Jadi ibu tuh nggak stop belajar terus setiap hari ya? Iya, harus banyak belajar dan harus banyak mengulik. Iya. Mengulik ABG, mengulik satu yang meledak-meledak emosinya. Harus banyak-banyak belajar sih. Dan harus banyak, makanya komunikasi yang baik buat anak itu juga penting banget. Karena kalau kita nggak ngobrol, kita nggak akan tahu apa yang dia rasain. Tuh, contohnya Kakak Ririn. Terus ada nggak sih momen Kakak debat sama anak soal sesuatu? Kalau banyak nama Jasmine apa sama Kak Lea berdebat? Kalau saat ini sih sama Kak Lea. Kak Lea karena tinggal bareng juga. Terus Kak Lea kan masih kecil, jadi banyak hal yang belum dia tahu. Kadang-kadang, nah tapi itu dia anak sekarang itu udah pinter-pinter banget. Jadi kalau berdebat sesuatu, kalau menurut dia alasannya nggak jelas, dia juga nggak mau. Dia punya pendirian sendiri. Aku sempat ngeliat kakak kayak di kajian apa, terus kakak cerita soal Kak Lea gitu. Ya aku sempat ngeliat kayak di apa sih kakak cerita apa sih di situ Kak? Oh iya, itu ujian orang tua tuh kan beda-beda. Ada yang ujiannya itu maaf nih, ada yang melalui suami atau melalui pekerjaan. Nah aku tuh ngerasa di sekarang ini hubungan pernikahanku tuh baik-baik banget, tapi aku merasa kalau Kak Lea ini salah satu ujian juga buat aku. Karena tuh anaknya terlalu pintar dan banyak banget energinya yang tadi aku bilang. Terkadang di saat aku capek, dia tuh banyak banget pertanyaannya Ci. Dan dia kalau misalnya kita nggak jawab, dia cecer sampai akhirnya tuh emosi aku tuh ya gitu deh. Ternyata katanya ustadznya aku kurang sabar. Kak Ririn orangnya udah sabar banget. Jadi ya tetap harus belajar sabar lagi. Belajar sabar. Gitu. Ini namanya anak kan beda-beda ya semuanya. Terus sekarang salah satu anaknya kakak kan tinggal di luar negeri. Gimana proses menyiapkan diri untuk melepas anak, tapi tetap jaga kedekatan walaupun jauh. Walaupun jauh, kita tetap harus sering chat, telepon itu udah pasti. Ngobrol. Terus perbedaan waktunya gimana Kak? Iya, pokoknya kalau seandainya aku tidurnya telat, berarti dia itu di sana kan pagi. Makanya kadang-kadang aku agak late tidurnya, aku bisa teleponan sama Jasmine.
Jadi di saat Jasmine bangun tidur, aku baru mau tidur. Biasanya kita suka teleponan sebelum itu. Aku tidur, jadi aku ngobrol dulu sama dia. Kayak apa aja yang terjadi sama dia di sana, bagaimana proses sekolahnya. Dan ya itu saat-saatnya aku jadi tahu banyak hal tentang Jasmine juga. Kenapa pilihannya ini Kak, Amerika? Itu karena anaknya sendiri yang mau. Pengen dia. Karena sekolahnya juga dulu waktu SMA memang yang kurikulumnya itu cocok sama sekolah di Amerika gitu. Kepengen banget dia. Dia kan jago dance ya Kak ya? Ya kan? Karena dulu dia emang ikut gimnastik dan dance juga. Akhirnya di tempat kuliahnya juga ngelihat itu karena banyak prestasinya Jasmine yang dia ikut turnamen gimnastik apa dan bagus waktu itu. That's why dia juga banyak dapat beberapa university itu dia dapat beasiswa, tapi yang dia pilih yang di SF itu. Walaupun jauh ya, tapi walaupun harus jauh. mendukung. Iya, tetap harus mendukung. Karena kita harus sadar sih namanya orang tua, di saat anak punya pilihan kita harus support aja. Betul. Karena in the end mereka punya kehidupan sendiri gitu. Kita tinggal kakak sama Ibnu deh. Lari deh maraton sampai tua. Sampai 70 tahun. Iya. Terus waktu pertama kali dia berangkat ada momen haru nggak Kak? Bertangis-tangisan nggak? Karena Jasmine itu sebenarnya manja banget anaknya. Dari kecil sampai di SMA dia nggak pernah jauh dari aku. Nah pas dia mau pergi itu adalah jarak yang paling jauh selama dia ada gitu loh. Dan aku sempat nangis juga kayak nanti gimana ya kalau mama kangen. Jasmine ini bukan kayak 2 jam atau 3 jam mama susah, bisa samperin kamu loh. Menyusul susah. Nyusulnya susah banget ya. Gak apa-apa mah, jadi dia juga ngasih pengertian itu dia. Pokoknya aku seperti yang mama bilang deh gitu. Aku selalu pesen sama dia, pokoknya sekolah tetap harus selesai. Kalaupun dia mau main atau dia mau jalan-jalan silahkan, tapi harus yang jadi utama itu adalah sekolah gitu. Wow, baik sekali loh ibu ini loh. Iya, kan semuanya harus balance ya Ci. Yang penting semua nilai dan sekolahnya bagus, dia boleh pergi main. Dia tapi suka itu nggak, bergaul gitu nggak? Apa tipikal anak rumahan? Suka, dia punya banyak teman juga. Datang juga ke acara-acara yang musik yang ada di sana. Dan aku nggak apa-apa sih, selagi itu memang masih bisa dipantau dan aku tahu dia pergi sama siapa, boleh aja. Yang penting dia happy dan dia tahu batasannya sampai mana gitu. Aku mau jadi anaknya Karirin deh. Disupport ya. Disupport pergi ke Coachella. Pergi ke Coachella. Terus dengan peran kakak sebagai istri dan ibu, pastinya nggak mudah, apalagi di tengah kesibukan di dunia entertain. Gimana membagi waktunya? Kalau sekarang itu yang menjadi prioritas aku adalah keluarga. Jadi setelah keluarga baru aku bisa membagikan dengan yang lain-lain. Kayak pekerjaan, terus itu buat diri aku sendiri juga. Ya pinter-pinter aja semuanya. Terus dulunya berpikir setiap weekend itu nggak akan ambil kerjaan. Nah sekarang semenjak lari kerjaan banyak di weekend. Jadi akhirnya aku kayak punya komitmen sama Katlea juga kayak pokoknya mama nggak akan pernah ketinggalan nganterin Katlea sekolah. Ya, walaupun pulang yang nggak dijemput, paling nggak paginya mama anter. Karena pada saat itulah aku ngerasa kayak quality time. Gitu. Nganterin anak sekolah lu tiap hari Kak? Tiap hari. Gila, amazing loh. Jadi kalau seandainya larinya nggak dari subuh, terus berarti Karirin ini nyetir sendiri loh? Iya, kalau seandainya ke sekolah tuh ada supir, tapi kalau kemana-mana aku suka nyetir sendiri. Suka nyetir sendiri, kita suka sampai khawatir, kakak nyetir sendiri? Iya, kadang-kadang kalau pas habis arisan sama kalian. Iya, kayak kak nyetir sendiri, ke parkiran sendiri. Gila, bener-bener ini wanita mandiri. Iya. Ririn Ekawati. Waduh. Terus dulu kakak udah sampai mana nih muka aku? Udah bagus ya? Udah bagus. Udah siap show? Udah siap show. Terus dulu kakak dikenal sebagai model. Sebelum akhirnya terjun ke dunia acting. Iya. Sinetron ya dulu ya kak ya? Dulu sebelum dunia acting itu lebih banyak ke modeling. Jadi kayak dulu kan wajah iklan. Femina kan kakak kan? Wajah Femina, terus setelah dari wajah Femina kan foto-foto tuh buat majalah. Baru beralih ke komersial, ke iklan-iklan. Pada saat itu di masa-masanya aku itu lumayan banget iklan every week deh aku banyak kerjaan di iklan. Dulu wajah Femina tahun berapa kak? Wajah Femina tahun 2000. Tahun 2000. Oh iya udah lama juga ya? Udah tua ya. Sampai majalahnya sekarang udah
Masih ada, Ci. Tapi udah jarang, maksudnya nggak tiap minggu keluar kan? Iya dulu juga aku awal karir itu tuh make upin wajah Femina. Iya ya. Kalau make upin cover Femina kayaknya super bangga. Bangga ya. Bangga banget. Tuh. Jadi awalnya dari Femina, pertama pindah ke Jakarta. Emang kan di mana? Dulu aku di Balikpapan. Jadi aku SD sampai SMA di Balikpapan, terus setelah SMA aku sempat kerja di salah satu bank milik pemerintah 1 tahun. Habis itu aku ikutanlah wajah Femina. Dan ternyata dari beribu-ribu finalis, terpilihlah 20 finalis, termasuk aku yang satu-satunya dari luar Pulau Jawa. Akhirnya aku berangkat ke Jakarta, terus dari majalah Feminanya bilang, kayaknya dari muka kamu cocok untuk modeling, karena aku nggak tinggi, tapi lebih petit ya, jadi banyak untuk foto-foto. Terus ternyata setelah itu kayaknya menarik nih buat aku, ini yang aku cari nih kayaknya, karena ternyata aku dibalik meja untuk menjadi pegawai bank itu aku kayaknya bukan di situ, bosan gitu. Kayaknya aku lebih cocok di sini. Akhirnya aku ke Jakarta, casting iklan, ya udah masuk. Akhirnya katanya daripada aku bolak-balik dari Kalimantan ke sini, kayak makan biaya banyak, lebih baik aku tinggal di Jakarta. Terus, akhirnya pindahlah tahun 2000. Sekeluarga pindah semua? Pertamanya aku dulu, setelah setahun setelah itu baru keluarga aku juga ikut pindah ke sini. Adik Kakak Ririn itu juga ini juga wajah Femina ya? Kalau Rini adik aku dia gadis sampul. Oh, gadis sampul. Majalah gadis. Sekeluarga matanya bagus-bagus. Iya, matanya ya. Matanya. Matanya bagus. Ada nggak momen yang bikin Karin mikir kalau ternyata dunia modeling tidak semudah itu? Oh iya banget, persaingan itu ada banget di dunia modeling. Zaman dulu ya, tapi ngomongin bukan yang sekarang. Kalau dulu itu bener-bener casting untuk bisa ngedapetin satu pekerjaan, kita di casting dari puluhan orang sampai akhirnya mengkerucut. Oh iya nih ada 3 nominasi, dari 3 nominasi jadi 2 nominasi. Akhirnya baru terpilih yang jadi talentnya siapa. Jadi ngelewatin proses-proses itu. Apalagi aku ini kan USDA ya, utusan daerah. Jadi terkadang orang-orang tuh ngelihatnya sebelah mata. Karena dia mah anak daerah, pasti akan kalah sama anak-anak yang ada di sini gitu loh. Ya dengan berprosesnya itu ternyata banyak belajar sih. Oh ternyata dunia modeling itu tidak semudah yang aku pikirkan. Emang di dunia modeling juga gitu ya Kak ya? Kayak dari daerah dipandang sebelah mata gitu, ada kayak gitu ya? Pada saat itu ada beberapa orang yang melihatnya seperti itu gitu. Karena kan kita belum terbuka banyak soal kehidupan yang ada di Jakarta, terus banyak yang kita belum tahu juga gitu-gitu. Jadi dilihatnya, oh iya lu mana daerah gitu. Dulu pertama kali dia make up artist siapa Kak yang terkenal zaman dulu? Adi Adrian. Oh iya Mas Adi. Oh iya dulu Kak Adi. Ya dulu Karin. Oh dulu pas aku buat buku make up, Karin jadi model matanya terus yang di cover depan. Cover depan iya. Ada nggak bawa nggak Mbak itu ya buku? Coba deh. Masih ada loh Mbak? Ada. Itu matanya mata Karin kan yang si cover depannya? Iya. Di make upnya sama Mas Adi. Iya. Ingat banget tuh. Kak Adi itu dulu make up artis yang tadi kan katanya make up. Sebenarnya ada sebelumnya lagi, Gus Naldi. Iya tahu Gus Naldi. Iya. Terus itu tapi yang sering banget megang muka aku itu Kak Adi dari awal. Dari awal pertama karir di Jakarta. Oh iya makanya kan aku buat buku bertiga, aku Mas Adi, Mas Irwan. Modelnya Mas Adi si Karirin. Iya. Menjadi model zaman itu. Tahun berapa tuh Kak ya? Terus Karirin pakai apa ya? Adat apa ya? Makassar ya? Makassar. Iya. Gila aku masih itu banget tuh. Masih muda nih. Oh iyalah. Kan? Iya. Guys. Ini mata aku. Kan mata Karirin kan? Iya. Cici yang mana ini ya di daerah? Aku bibir. Ini bibirnya, ini nih Helwa Lipstick Mafia. Kalau ini siapa ya? Lupa deh aku deh. Lupa. Iya ini. Mau lihat aku nggak? Ini Gembil banget. Waktu itu ini. Waktu itu aku masih 70 kilo. Lagi monk banget. Monk banget gemes. Ya Allah jadi kayak orang lain tau nggak? Tuh, ini Mas Adi. Iya. Sekarang Kan? Cici langsing. Ya Allah tuh, matanya Karirin banget nih. Iya. Tahun Ini Kak Adi. 2000. Ada di sini dia kayaknya. Ya ampun.
Ini momen loh, ini banyak banget loh dulu yang beli ini. Orang belajar makeup dari buku ini. Dulu kan belum Karena ada. ini masternya makeup bagus dulu kan banget. belum ada YouTube, belum ada TikTok zaman dulu tuh. Iya. Jadi semua orang ya belajarnya masih dalam buku. Saya. Iya, ini dia nih, Marlen. Keren. Mari tepuk tangan. Makanya kayak surprise ini aku ngelihat Cici sambil makeup terus jadi presenter juga tuh kayak keren banget. Bintang tamunya Karin. Gitu. Takut. Masa sih? Terus waktu pindah acting Kak, apa hal yang tersulit yang paling harus diadaptasiin dari pas jadi model? Karena memang sebelumnya belum pernah belajar acting, jadi emang kesulitannya adalah harus banyak-banyak belajar acting dulu. Karena ya itu tadi, kan tiba-tiba langsung turun ke lokasi syuting, suruh baca skrip, harus cepet-cepet bisa hafal skripnya juga pada saat itu. Jadi aku harus banyak belajar acting juga sih untuk bisa masuk ke dunia sinetron dan film. Sekarang udah sama sekali nggak Kak? Sekarang lagi belum dulu. Terakhir apa sih Kakak film ya? Film apa Kak sih? Horor ya? ada horor, terus di balik 98 juga film drama yang mengangkat tentang kejadian tahun 98 itu, kerusuhan 98. Oke, biar makin seru aku mau ngajak Karirin main games. Main games juga? Main games apa nih? Nanti aku bakal kasih beberapa topik dan Kakak harus jawab 3 hal. Pertama yang langsung kepikiran. Aduh, apa ya? 3 hal yang wajib dibawa kalau maraton. Lipstick, energy gel, sama tetes mata. Kenapa tetes mata? Kadang-kadang habis maraton mataku merah. Jadi pas di foto aku nggak mau mata aku merah. Karena matanya Karirin itu berbicara. Lentik gitu. Terus 3 hal yang paling bikin bahagia di rumah. Ngelihat masakan aku dimakan sama orang rumah. Terus ngelihat orang-orang yang aku sayang sehat. Terus ngelihat rumahku bersih. Bahagia. OCD. Iya lagi. Terus 3 hal yang bikin Kakak jatuh cinta sama Ips. Sederhana, menyenangkan, rajin sholat. Terus 3 hal yang Kakak pelajari dari seorang ibu. Sabarnya harus luas, kuat, dan juga santai tapi tetap harus tegas. Santai tapi harus tetap tegas. Oke. 3 hal yang orang belum banyak tahu tentang Ririn. Astaga. Introvert, suka bingung. Terus apa lagi ya? Suka pikirnya kemana-mana gitu. Overthinking. Masa sih seorang Karin overthinking? Lebih ke minder, lebih ke banyak mindernya gitu. Masa? Iya. Orang nggak tahu Kalau aja. aku jadi Karin enggak. Enggak. Jadi kayak minderan gitu. Pede, melenggang, kangkung. Waduh. Ci, jadi ini udah selesai ya makeupnya? Udah dong. Sekarang aku mau pakai ini lagi. Sekarang Karin Aku siap mau pakai arisan. Iya, serumis dulu ya, Ya, supaya ini makeupnya tetap tahan lama dan juga ngeset. Jadi kita harus pakai ini. Langsung glowing. Wanginya enak lagi ya. Wanginya enak. Sama ini tuh bikin glowingnya tuh parah banget loh Kak. Iya ya, bagus banget loh ini. Karena dari white tomato. Jadi ini itu bagus banget buat kulit kita tetap sehat dan juga glowing tanpa effort. Oke, setelah semua perjalanan Kakak sebagai istri dan ibu. Aduh ya Allah. Apa arti bahagia buat Karirin sekarang? Bahagia itu menurut aku kalau kita sudah bisa berdamai dengan keadaan dan aku bahagia kalau aku sehat. Jadi kalau ibu yang sehat pasti keluarganya juga jadi sehat semuanya. Oke. Gitu. Terus kalau bisa kasih satu pesan untuk perempuan di luar sana. Oke, Miss Indonesia ya. ya. Sebagai satu pesan. Kamu yang menang. Diketawa. Pesan apa yang ingin Kakak sampaikan? Indonesia. Tetap harus lemah lembut, tapi juga tetap harus kuat. Ini dia look buat makeup Karin mau ke arisan. Gimana nggak guys? Suka nggak sama hasilnya? Suka nggak hasilnya? Harus suka. Harus suka, nggak boleh enggak, ayo tepuk tangan.
tangan dan booking. Dan booking nggak boleh enggak. Setiap minggu harus Cici sibuk. Kalau nggak nanti dia nggak karisan. Gak bisa bayar arisan. Jadi Cici harus sibuk pokoknya ya. Terima kasih banyak buat Kak Ririn yang udah main ke Marlen Beauty Lounge. Makasih ya Kak, thank you so Terima kasih banyak much. Cici for having me. Semoga bermanfaat dan buat Besti dan menjadi inspirasi buat Besti di rumah dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye Besti.